Maka dari itu, kalau kamu mau masuk surga, cungkil matamu. Kalau kamu sampai masih begitu, lebih baik kamu masuk dengan mata satu daripada kamu tidak masuk surga. Cungkil matamu, itu bahasanya itu, Bang Juma. Nah, jadi bahasa hiperbola artinya bahasa yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh, bahwa itu bahaya perzinahan itu gak main-main yang Yesus ajarkan itu. Nah, maka kalau kamu mau masuk surga, cungkil supaya kamu tuh gak melihat lagi wanita dan mengingininya dan berzina. Cungkil matamu. Diperhatikan kamu bisa masuk surga. Hah? Itu bahasa bahayanya itu. Bahayanya perzinahan, hati-hati. Nah, maka dari itu jangan lakukan itu. Jangan berzina, harus berubah dari perzinahan. Kalau kamu gak bisa berubah, cungkil matamu. Tapi kalau kamu bisa berubah, ya jangan cungkil lah. Karena kalau kita di dalam Yesus, saya percaya Bang Juma bisa untuk tidak berzina, melihat dan tidak berzina. Ya kan, misalnya wanita lewat juga, kita di mana lagi jalan tuh, masa kita nggak lihat tabrak mobil yang lain, motor yang lain? Boleh lihat, tapi nggak boleh mengingini dan berzina. Apakah itu bisa nanti seorang laki-laki bisa terlepas dari perzinahan? Itu bisa kalau kita ada di dalam Yesus, gitu Bang, artinya. Nah, apakah saya tidak mengajarkan kepada jemaat untuk tadi yang perintah Tuhan, jangan menghakimi, jangan berzina, jangan membenci, itu saya ajarkan Bang. Dan juga yang diajarkan Tuhan itu yang ditiadakan oleh Rasul Paulus itu bukan 10 perintah Allah, tapi 10 perintah Allah tetap kita harus lakukan. Jangan membunuh, itu juga saya penasaran Bang. Penasaran juga saya tuh, kenapa ada dipilah-pilah cuma 10? Itu ajaran siapa itu? 10 aja yang berlaku, yang lain enggak? Ternyata bukan perintah dari anak Maria, tetapi ada sosok yang keluar dari kubur yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, Yesus tidak pernah memerintahkan Natal, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah kepada dirinya, berkumpul di gereja. Lalu makhluk ini siapa ini yang keluar dari kubur ini, siapa Bang? Silakan. Kembali ke yang Matius 28 ayat 20. Di situ kan ada disebutkan yang kuperintahkan ke sini nggak ada. Jadi lalu yang abang sebut itu ada nggak tadi kan? Ada nggak diperintahkan ke gereja gitu atau makan babi? Itu dari mana dapatnya? Sementara berarti Alkitab itu nggak ada disebut. Oke, nah ini pintar, tepuk tangan dulu. Pintar, cerdas. Nah ini baru. Nah gitu. Bagus. Jadi ketika kita mengumpulkan segala perintah Yesus, ketika dia mengajar kepada Bani Israel, tak ada satupun perintahnya yang kita temukan mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Satu. Tidak ada perintah dari Yesus untuk ke gereja. Dua. Tidak ada perintah Yesus makan babi. Tidak ada perintah Yesus tidak bersunat. Tidak ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen. Tidak ada perintah Yesus untuk Natalan. Tapi Kristen melakukan itu sebagai rutinitas agama. Berarti ada kekuatan yang tidak nampak oleh mata yang membisikkan Kristen untuk melakukan rutinitas ritual itu. Itu siapa? Kalau bukan Yesus. Ya itu karena kami percaya, makanya kami gereja. Makanya contoh kan. Percaya kan? Berarti memang ada yang bekerja dalam hati kalian kan? Ya itu Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus. Oke. Nah, berarti berarti Roh Kudus ya? Enggak, abang ini kan apa? Muslim. Ya. Kenapa abang pergi ke masjid? Karena kan ada perintah Allah Tuhan kami. Ada perintah Tuhan kami untuk ke masjid. Ya pasti kan dari hati juga itu kan yang menuntut. Ya, tapi ada perintah. Ada perintah dari Tuhan kami
masuk ke dalam pikiran kami lakukan. Nah sekarang tidak ada perintah dari Tuhan kalian, tapi ada perintah dari makhluk roh yang kalian sebut Roh Kudus. Betul? Ya. Bisakah Roh Kudus bertentangan dengan perintah Tuhan? Bapak Elohim. Itu satu jalan, Tritunggal. Berarti bertentangan. Yang bertentangan itulah namanya Tritunggal. Oh, berarti Tritunggal itu maksudnya ada 3 pribadi, 1 hakikat, begitu? Atau satu pribadi ada 2 perintah. 1 mengharamkan babi, yang satunya menghalalkan babi. Mana yang betul antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan babi? Dari mana Bang tahu ada bahasa gitu? Kan enggak. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram. Di mana? Imamat 11 nomor 7. Jangan kamu makan babi karena itu haram bagimu. Gak ada disebut. Di perjanjian baru disebut. Semua apa ada penghalal? itu bisa kau makan. Itu perintah siapa? Ya? Itu perintah siapa? Di Alkitab itu disebut. Ya itu perintah siapa? Ya? Itu perintah siapa? Makan babi itu perintah siapa? Bukan, nggak ada disebut namanya. Cuman Tapi kan ada perintah jangan makan babi. Ada diterangkan jangan makan babi karena itu haram bagimu. Coba mana coba? Imamat 11 nomor 7. Iya teksnya coba dilihat. Dibuka aja, dibuka. Gimana aku bukanya? Ini kan ini masih live. Ya udah buka aja dulu biar jeda sebentar. Jadi Tuhan melarang makan babi, terus yang keluar dari kubur membolehkan makan babi. Kok bertentangan? Katanya satu hakikat. Iya maksudnya kalau ada ayat-ayat itu coba dinampakkan dulu. Waduh gimana Biar itu yang ya? lain pun lihat juga gitu. Tunggu ya. Coba. Tunggu. Balik kamera, tunggu, sabar. Gimana caranya balik kamera teman-teman? Kita ingin putar kamera. Sabar bang, sabar. Saya belum mahir untuk menggunakan ini. Oh ini. Bismillah. Imamat 11:7. Jangan makan babi, binatang itu haram. Karena walaupun kukunya berbelah, ia tidak memamah biak. Tuh. Jangan makan babi. Ini TSI. Coba kita cari yang terjemahan baru. TB. Nomor 11. Nomor 7. Ini nomor 7. Demikianlah juga babi, ditambahi kata hutan, karena berkuku belah. Tuh. Yaitu kukunya haram itu bagimu. Tuh, haram. Gimana? Siapa makhluk ini yang keluar dari kubur ini? Makhluk dari kubur ini siapa? Yang mengajarkan kalian makan babi. Membisikkan dalam hati kalian babi itu enak.
Babi itu nyaman. Babi itu mantap. Babi itu segar. Babi itu mengenyangkan. Siapa makhluk yang suka menghalalkan makanan yang diharamkan Tuhan? Ketika di Gan Eden, makanan yang diharamkan Tuhan dihalalkan sama dia. Itu siapa, saudara-saudara? Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang membatalkan, yang meniadakan setitik dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, termasuk menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Ayo, siapa dia? Makhluk ini siapa? Siapa dia? Siapa yang keluar dari kubur ini? Ajarlah Kristen melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gini bang. Silakan. Itu kan perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Terus Perjanjian baru. yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Kan Kristen demi untuk menghalalkan babi. Coba baca Yeremia 31 nomor 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Itu perjanjian baru. Taurat itu perjanjian baru. Taurat itu perjanjian baru. Nggak ada suaranya. Putus-putus. Termute abang, termute. Nah, haramnya babi itu perjanjian baru. 19 coba. Markus 7:19. Boleh bang? Oke, coba lihat Markus 7 nomor 19 itu. Anda lihat keterangan yang tinta hitam. Dengan demikian dia telah menghalalkan segala sesuatu. Betul? Itu ucapan Markus, betul? Jujur. Betul? Itu ucapan Markus, betul? Yang tinta hitam itu ucapan Markus, betul? Ucapan Markus, betul? Yang tinta hitam itu ucapan Markus. Dengan demikian dia telah menghalalkan segala sesuatu, betul? Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan Markus, asisten Paulus. Gini loh. Imamat 11 nomor 7 itu perjanjian baru. Haramnya babi itu perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Tapi bagi pemakan babi dibilangnya itu perjanjian baru lama. Gitu saudara. Jadi masih tanda tanya, siapa yang keluar dari kubur ini? Siapa dia? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Siapa dia yang mengajarkan makan babi ini? Ayo, Tuhan Elohim tidak. Yesus tidak. Siapa dia? Yesus tidak. Siapa dia? Tidak. Doubling. Kok jadi bermasalah suaranya? Ayo, semangat belajar, semangat. Ayo, semangat belajar, semangat. Doubling suaranya, doubling. Kamu pakai 2 HP ya? Moderator, gimana? Haramnya babi itu adalah perjanjian baru. Tapi Kristen mengatakan perjanjian lama supaya mereka bisa menghalalkan babi. Haramnya babi itu perjanjian baru dari Tuhan kepada Bani Israel. Allahu Akbar. Ayo
saudara siapa ini? Saudara Kapir, semangat malam. Saudara Kapir, semangat malam. Saudara Kapir, selamat malam. Oke. Wih. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Sudah ganteng begini. Mantap. Oke, silakan Anda sampaikan ke kita. Tentu saudara sudah mendengarkan tadi beberapa dari saudara Kristen yang menunjukkan bahwa ternyata untuk menjadi Kristen itu tidak perlu Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristen itu ternyata bukan Yesus yang memerintahkan, tetapi makhluk yang keluar dari kubur. Silakan ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan tema ini? Contohnya apa tuh yang enggak? Contohnya kalian ke gereja menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, Natalan. Rupa-rupanya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu adalah makhluk yang keluar dari kubur ini. Berarti yang keluar dari kubur ini ya bukan anak Maria berarti. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, berarti makhluk ini yang memerintahkan kalian menyembah kepada sosok yang bernama Yesus. Yesus ada nggak memerintahkan? Anak Maria ada nggak dia perintahkan menyembah dirinya? Nggak ada. Kalau saya tanya balik, ada nggak Yesus larang? Yesus mengajarkan apa? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Bukan. Satu-satunya. Konteksnya kan tadi berbicara tentang hal-hal yang dilakukan orang Kristen, gitu kan? Iya. Itu dasarnya betul. ada perintah nggak? Oke. Ya, ada perintah nggak? Seperti menyembah Yesus ada perintah nggak? Pertanyaan saya, ada larangan nggak? Perintahnya dulu. Karena Ajarlah mereka sana dulu. Dua hal yang Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tuh. Ada nggak perintahnya? Pertanyaannya perintah Yesus apa kan gitu? Ya, kalian melakukan menyembah dia itu ada perintah nggak? Ada perintah nggak menyembah dia? Ada dong perintahnya. Mana? Coba tunjukkan di mana Yesus merintahkan menyembah dirinya. Silakan. Masa nggak ada Yesus nyuruh menyembah dia? Ya, silakan. Kalau iblis ada di Lukas 4 nomor 6 nomor 7 iblis memerintahkan menyembah dirinya ada. Tapi kalau Yesus saya belum temukan dalilnya. Silakan. Oke, sebentar ya. Saya cari dulu. Iya. Kompak sekali hari Minggu ke gereja kalian menyembah Yesus. Ternyata anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Oke. Ya. Perintahnya Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 23. Anda boleh baca nomor 22-nya dulu. Siapa di situ? Yesus atau Bapak? Yesus atau Bapak? Oke. Kok oke? Sabar, bentar. Nomor 24-nya? Nah. Ayat 20. Penyembah yang disukai Bapak. Silakan. Apa? Ayatnya bilang apa? Ya Anda baca dulu. Nomor 22 Anda baca. Saya baca ya. Ya. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan menyembah Bapa dengan kebenaran. Sebab Bapa menyembah Bapa. Demikian. Oke. Menyembah Bapa. Yang saya tanya menyembah Yesus. Oke. Mana dalilnya? Nah, sekarang baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti sama dong. Menyembah Bapa, menyembah Yesus dong.
Berarti membunuh Yesus membunuh Bapa. Lu. Lari kemana? Menyunat Yesus berarti menyunat Bapa gitu. Lari Yesus mengatakan satu dengan Bapa itu karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan adalah perintah Bapa. Apa yang dikerjakan adalah pekerjaan Bapa. Baca Yohanes 5 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku, mengasihi aku, tidak membiarkan aku seorang diri, berarti aku berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Baca nomor 18-nya. Nomor 19-nya. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Jika aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu benar, sebab aku bersaksi bukan seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku, berarti 2, aku dan Bapa 2. Sekali lagi saya tanya, mana perintahnya menyembah Yesus? Ada enggak? Aku dan Bapa adalah 2 itu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah 1, Yesus yang ngomong. Itu satu visi, satu misi, bukan satu hakikat. Eksegesi ini namanya. Eksegesi apa? Ku baca Yohanes 8. Bisa? Berani Anda baca? Yohanes 8 Anda berani baca? Nomor 29 berani? Mau tanya dulu. Lah, kalau ketahuan. Kamu ketahuan. sabar, aku mau tanya dong. Gini dong. Ya, apa yang Anda ingin tanyakan? Sekarang di mana perintah untuk mencium batu Hajar Aswad? Ada jelas. Oke, di mana? Hadisnya jelas. Oke. Jelas adanya perintahnya. Dasarnya Mencium Hajar Aswad dasar itu kalian itu hadis apa menghapuskan Al-Quran? dosa. Ada perintahnya. Surah Al-Maidah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak ada yang umat Islam lakukan tanpa perintah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad melakukan, kami melakukan. Yesus melakukan Natal enggak? Tidak. Yesus ke gereja enggak? Tidak. Pertanyaan Yesus saya menyembah Yesus enggak? Tidak. Yesus makan babi enggak? Tidak. Yesus tidak bersunat enggak? Tidak. Jadi siapa makhluk yang memerintahkan kalian menjadi Kristen? Ayo, jangan gengsi. Oke, saya jelasin ya. Akui. Ya, saya jelasin ya. Itu pemikiran silakan. Pemikiran yang Silakan. sangat dangkal ketika agama Kadang mendilihat sebagai boleh tidak boleh, perintah tidak perintah. Oh, harus kan Matius 28. Sabar dulu. Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Berarti kalau Kristen ini melakukan perintah Yesus, berarti harus ada tertulis perintah Yesusnya. Tapi kalau tidak tertulis, berarti murni menjalankan perintah yang keluar dari kubur ini. Supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur, supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur ini adalah anak Maria, kita harus sinkronkan antara perintah anak Maria dengan perintah makhluk ini. Ada nggak perintah anak Maria untuk orang beribadah hari Minggu? Ada nggak? Oke, sabar. Karena poinnya belum saya sampaikan. Poin saya adalah gini. Sekarang saya tanya kamu. Ada nggak? Bertanya, katanya mau nyampaikan poin. Iya, ini poinnya itu bentuknya pertanyaan. Oh, silakan. Ada nggak perintah Al-Quran? Kamu boleh live terus ngomongin agama orang, menghina agama orang. Itu ada perintahnya nggak? Aku tanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia. Boleh nggak serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Ini ungkapan Anda ini. Ungkapan Anda ini adalah ungkapan putus asa. Kenapa ungkapan putus asa? Karena makhluk yang keluar dari kubur itu sabar. Memerintahkan kepada Anda untuk menjadikan saya menjadi pengikutnya. Tapi sorry lade, saya nggak mau karena saya tahu yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Lari-lari kamu jawab pertanyaan saya. Enggak lari dong. Ada nggak perintahnya mengajarkan kebenaran? Ud'u ila sabili rabbika.
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintahnya jelas kok. Sekelompok dari antara kalian, segolongan dari kalian hendaklah ada yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah orangnya, salah satunya. Masa menyembah dari kuburan, orang datang dimurtadkan, habis itu disuruh ke gereja nyembah makhluk kuburan. Harus kami larang itu ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus. Makanya Anda kepepet. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan ke gereja menyembah anak Maria? Ada? Nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur, yang mendatangi kalian dalam bentuk bisikan-bisikan sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah Yesus Kristus, itu bukan anak Maria. Udah, Anda turun. Anda Oke, sudah. oke. Thank you. Kasihan. Saya kasihan. Kalau sudah teraniaya logikanya kasihan. Saya nggak tega, abang. Saya nggak tega. Kalau sudah teraniaya, logikamu udah hancur, hatimu sudah luluh lantak, otakmu sudah malu, pilu gitu. Nggak tega kalau masih di sini. Kamu tinggal pikirkan saja, renungkan saja. Ternyata selama ini 2000 tahun kalian melakoni prosesi rutinitas ritual keagamaan tidak berdasar terhadap perintah Rasul Yesus alaihi salam. Halo, semangat malam. Selamat malam, bos. Ya, dari sekte mana? Hah? Dari sekte mana? Buka kamera. Buka dulu maskernya, bang. Gak perlu ribut dengan masker saya. Kamu perlu ribut dengan otak saya aja, jangan dengan masker. Ribut dengan muka saya. Buka kamera silakan. Buka dulu kak maskernya, bang. Bersama-sama. Ya sudah, kalau nggak bisa saudara dibawa. Kalau nggak bisa saya nggak maksa. Silakan. Kalau memang nggak bisa silakan dibawa. Masih banyak Kristen yang mau diskusi. Oke, silakan yang lain naik. Nggak usah emosi. Anda bertanya Islam saya jawab. Nggak perlu terlalu gimana kali. Ini diskusi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang selama ini berada pada poin kegelapan kan gitu. Santai aja. Ini diskusi untuk menyelamatkan. Halo Bang John. Dari sekte mana? Bang John. Buka kameranya Bang. Hai. Kenapa lari? Halo teman-teman, silakan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Siapakah dia ini? Yang minta orang semua jadi pengikutnya. Siapakah dia? Selamat malam. Ketemu lagi kita, Bang. Iya, ketemu lagi. Iya. Kenapa tadi malam saya dikeronin, nggak berani kasih naik saya lagi ya? Buka kamera biar kita ingat abang yang mana gitu. Semangat malam, saudara Beceng. Halo. Di Islam kan perintahnya jelas. Menyembah kepada Allah perintahnya. Ibadah Jumat perintahnya ada. Puasa perintahnya jelas dari Allah. Sholat perintahnya dari Allah. Semua yang kami lakukan ada perintahnya dari Tuhan yang kami sembah. Sekarang Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah sekarang kalau ada nih orang yang Islam disuruh murtad nih ke gereja, bertanya dulu dong, ada nggak perintah Yesus anak Maria untuk ke gereja? Nggak ada rupanya. Yang murtad ini disuruh kemudian menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus. Ada nggak perintah dari Yesus Kristus menyembah dirinya? Tidak ada rupanya. Jadi yang memerintahkan kita untuk menjadi Kristen itu siapa?
Yang memerintahkan kita untuk menjadi Katolik itu siapa? Yang memerintahkan kita melanggar seluruh Taurat itu siapa? Yang memerintahkan kita mengkitabkan perjanjian baru itu siapa? Yang memerintahkan kita makan babi siapa? Kan harus jelas. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, siapa yang memerintahkan itu? Siapa? Yesus tidak pernah rupanya. Tadi saya beberapa orang yang saya wawancarai. Enggak, tidak, bukan, tidak, bukan Yesus. Lalu siapa yang keluar dari kubur itu dan berkata, "Kai didakste taus nakan naon olah osasas eko postaksei." Itu siapa? Yang mengatakan itu siapa? Siapa yang mengatakan ucapan itu? Kalau ternyata anak Maria tidak pernah. Halo saudaraku, silakan buka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Oke, Bang. Ya. Oke. Nah, gitu. Cakep abang ini. Wah, kayak keturunan Tionghoa. Apa tadi ini? Apanya, Bang? Apa tadi permasalahannya? Permasalahannya Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Baptislah dia dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh. Perintahkanlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepada kalian. Nah, ada nggak perintah Yesus menyembah Yesus? Kalau menyembah dia sih nggak ada, Bang, sebenarnya. Nggak ada. Lalu yang memerintahkan kalian menyembah yang kalian sebut Yesus itu siapa? Kami nggak ada memerintah, Bang, untuk menyembah dia. Siapa yang memerintah? Nggak ada. Terus kalian lakukan itu, kalian dalam keadaan tidak sadar. Sadar. Nah, berarti ada yang membisikkan di hati-hati kalian sampai kalian mau ke gereja hari Minggu menyembah yang namanya Yesus. Kami ke gereja nggak menyembah, Bang. Menyembah ngapain? Lalu kalian ngapain di gereja? Kami memuji Tuhan. Tuhan yang mana yang kalian puji? Sekarang abang saya tanya, kalau sistem menyembah ini, menyembah sujud itu menyembah ke tanah atau gimana, Bang, itu sebenarnya? Ya tergantung Tuhannya perintahkan apa. Kan Kami Yesus bang, gereja melakukan nggak juga menyembah. sujud. Yesus sujud dalam menyembah Tuhannya. Bukan sujud, tapi secara duduk, Bang, begini. Bukan Sujud bukan langsung Yesus, baca tanah. Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit ke depan, mengangkat tangan, berdiri, lalu sujud. Sujud, bukan duduk. Nah, sekarang kalau kalian ke gereja, siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian puji? Memuji Tuhan, memuji Yesus. Nah, mana perintah anak Maria memuji dirinya di dalam gereja? Yesus itu, Bang, bukan untuk dipuji. Dia datang ke bumi bukan untuk disembah-sembah, bukan untuk dipuji. Lalu yang memerintahkan kalian memujinya siapa? Ya, Bapak di surga. Tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Seluruh agama, Bang, ya. Karena seperti yang dibilang tadi, Bang Rai tadi yang sebelum saya naikkan, Yesus itu satu dengan Bapa. Kita menyembah Yesus sama aja menyembah Bapa di surga, kan gitu, Bang. Ya, Yesus pernah perintahkan, kayak ini masalahnya yang makhluk keluar dari kubur ini tidak pernah kemudian sinkron dengan ajaran Yesus. Yang keluar dari kubur memerintahkan menyembah dirinya. Sedangkan Yesus tidak pernah memerintahkan menyembah dirinya. Yesus, Bang, nggak perlu diminta-minta menyembah. Nggak harus. Lah, terus faktanya kalian melakukan itu di hari Minggu? Ya karena kami memuliakan namanya, kami memuji dia karena dia Tuhan. Ya udah. Nah, karena dia Tuhan. Yang memerintahkan siapa? Kan ada yang memerintahkan itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dia kan yang memerintahkan?
Emang harus diperintah, keagamaan ini memang bukan harus diperintah loh abang. Itu Matius 28 nomor 20. Coba itu bang baca sekali saya dengar bang. Abang baca dulu itunya Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus apa bang? Perintah Yesus menyembah kepada Elohim. Di mana itu dalilnya? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, menyembah engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, datang kalian aneh. Sama saja. Kok justru menyembah kepada sosok Yesus? Siapa yang ngajarin? Dengan Bapak loh, Pak. Satu dengan Bapa, tapi kalau dia satu dengan Karena Bapa, satu dengan Allah di surga. kalau dia satu dengan Bapa, kenapa kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Berbuat apa itu bang? Masalahnya di mana? Apa yang berebut dari apanya di mana? Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Terus? Nah, ya mana bapaknya di situ? Katanya satu dengan Bapak. Kalau dia Bapak berarti tidak mungkin dia mengucapkan kata itu. Kalian yang menganggapnya yang satu. mempermasalahkan di situnya. Yang dipermasalahkan di sini, makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Ya Yesus. Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kalau itu Yesus. Yesus bang Yesus itu nggak memerintah harus sembah saya, harus sembah saya, bukan seperti itu. Itu anak Maria memang enggak. Tapi yang keluar dari kubur ini memerintahkan. Ya menurut abang Yesus berapa masuk ini? Ada 5 atau berapa? 110? Banyak. Kok banyak? Menurut Yesus. Bukan menurut saya. Mana dalilnya bang? Mana Matius 24. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, bukan kepada kalian. Orang Yahudi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 24-nya. Kristus palsu. Yesus palsu akan datang. Melakukan banyak mujizat, tanda dahsyat dan kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Bukan ayat bang tentang nabi palsu. Kristus palsu. Nabi palsu, bukan nabi palsu. Matius 24 itu Kristus palsu. Kristus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Kristus palsu, ya, Yesus palsu. Kristus itu gelar nabi siapa? Kristus itu gelar siapa? Yesus. Nah, kalau dia Kristus palsu berarti Yesus palsu kan? Kristus palsu. Maksud abang gimana nih? Tadi katanya Kristus itu Yesus. Betul? Kristus ya. Nah, sekarang kalau Kristus palsu berarti Yesus palsu kan? Dari mana datanya palsu? Kok bisa palsu? Kan Kristus palsu kan katanya tadi yang Kristus ini cuman Yesus. Maksudnya ayat itu bang, di situ ayat itu termasuk kan situ kan penyesat bang. Ya memang penyesat ini memakai nama Yesus. Penyesatnya mengaku-ngaku Yesus tapi bukan Yesus. Ya bang, maksudnya bang untuk berhati-hati, kan untuk berhati-hati ayat itu. Orang Yahudi diminta berhati-hati kepada Yesus palsu.
Bukan cuma orang Yahudi bang, untuk semua manusia. Kata siapa? Itulah kalian. Yesus itu berbicara hanya kepada Bani Israel. Tidak pernah Yesus berbicara kepada di luar Bani Israel. Kan sudah dibilang bang, karena bang tadi yang baca ayatnya tadi. Jadi kalau Nah, itulah yang saya katakan, itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus. Terus kata siapa? Ya, itulah yang ditanya, siapa dia yang mengaku Yesus ini? Kan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada... Cuma satu. Lu tadi dibaca dalilnya Kristus palsu, kok cuma satu. Penyesat datang memakai namaku. Penyesat itu berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bernama Yesus, bergelar Kristus. Lengkapnya Yesus Kristus, tapi palsu. Maksudnya loh ya, ayat itu untuk berhati-hati kan? Kan itu berhati-hati bang untuk kedepannya. Maksudnya itu loh bang, bukannya maksudnya dia Kristus palsu. Berhati-hati untuk orang Yahudi. Orang Yahudi abad pertama berhati-hati kepada makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan kalian tidak berhati-hati karena kalian tidak dikenal Yesus. Bukan kalian yang menerima pesan itu. Murid Yesus yang berhati-hati. Kalau Kristen enggak, malah menyembahnya. Makhluk yang mengaku Yesus itu malah kalian sembah. Makanya orang Yahudi sekarang itu Terus tidak jadi Kristen. Begitu saudaraku. Jadi gimana? Tadi kan abang kasih 5 poin. Tadi kan pertama ini, yang 4 poinnya apa lagi tadi bang, itu yang dibahas. Kita kan seringan ini bang. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Kalian makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja menyembah Yesus. Kalian lakukan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan bersunat. Kalian tidak bersunat. Yesus tidak mengajarkan kemudian Natalan. Kalian Natalan. Jadi banyak poinnya nih bang. Oh iya. Kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan, memerintahkan poin-poin kekristenan. Kenapa bang bilang poin kekristenan bang? Di mana Yesus kemudian menyebut Kristen, gereja, Natal, pendeta, pastor, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia? Di mana Yesus mengajarkan itu? Semua itu nggak pernah. Terus di mana Nabi Muhammad mengajarkan surat ini? Oh, Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran mulai dari surah Al-Alaq, Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas, itu Nabi Muhammad semua yang mengajarkan. Sekarang terus kami perintah Nabi. Oke, lanjut. Semua yang umat Islam lakukan itu perintah Nabi Muhammad. Semuanya. Karena dia datang di atas muka bumi bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Diperintahkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka agar mereka kemudian berfikir. Nah, itu perintah. Nah, sekarang Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kalau ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan makan babi dan kalian makan babi. Kalau Yesus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu, kalian ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, kalian menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan, kalian Natalan. Berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus asli. Ternyata, jadi dengar bang ya, saya jujur ini ya. Sebenarnya kan saya kan udah lama dengar abang ini di TikTok. Tapi benar juga ya, abang sebenarnya itu cerewet. Nggak satu-satu ngomongnya. Jadi saya kan tanggapi satu dulu bang ya. Tadi kan
Nomor 2 tentang makan babi kan bang? Iya, silakan. Tadi abang bilang tetangga makan babi, ternyata Kristen makan babi kan bang? Tapi Ada nggak Yesus mengajarkan itu makan babi? Agama. Ada nggak Yesus mengajarkan makan babi? Nggak putus-putus. Kalau di itu bang, menurut makan atau nggak makan babi bang, kalau di perjanjian itu masalah makan babi itu khusus orang Israel bang sebenarnya. Berarti kalian bukan pengikut Yesus kan? Iya kan? Ya, Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi itu yang haram jadi halal gitu maksudnya? Bukan. Haram, babi haram ketika digenapi jadi halal gitu. Iya, kan sekarang emang ada Yesus dari Yesus yang malah makan babi itu ada di perjanjian baru. Ada di pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Lukas 16, 17. Mana, Bang? Barang siapa yang meniadakan haramnya babi. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dari Taurat itu. Lalu mengajarkan kepada orang lain. Maka dia akan menempati tempat paling rendah dalam kerajaan langit. Ancaman Yesus. Itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghalalkan babi. Itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghilangkan setitik dari Taurat meskipun yang paling terkecil. Lalu mengajarkan kepada orang lain. Maka dia akan menempati tempat terendah. Paling hina di kerajaan langit. Nah, coba kau haramkan, coba kau hilangkan haramnya babi. Menurut Yesus kau di mana? Hah? Gimana tadi bang? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina di dalam kerajaan langit. Menurut dalil ini, kalau orang menghilangkan haramnya babi dan mengajarkan kepada orang lain, menurut Yesus orang itu menempati tempat terhina atau tidak? Kalau di perjanjian baru bang, perintah Yesus itu cuma satu bang. Gak ada perintah Yesus. Udah. Makan babi. Ya udah. Silakan Anda makan babi. Yang pasti kami umat Islam tahu bahwa Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Ternyata yang kalian ikuti makan babi bukan Yesus anak Maria, tapi sosok lain. Dah. Coba yang naik yang sedikit berilmu, silakan. Jangan yang tidak paham Bible tapi cuman selir nafsunya doang. Halo, semangat malam saudara Gultom, silakan. Halo, buka kamera. Gak bisa buka kamera. Semangat malam saudara Gultom. Dah nggak ada suara. Turun di bawah bang. Di bawah aja. Jangan lupa cebokin babinya. Saudara Samuel Pratama Ginting Tandilinti Mingkondong Diobela, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera Bang Ginting. Iya, dari mana saudara, Katolik atau Protestan?
Protestan. Baik, sudah dengarkan tadi? Belum. Nah, ini ada yang keluar dari kuburan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kalian kemudian untuk menjadi Kristen? Ya teman-teman yang didatangi misionaris untuk dimurtadkan, tengoklah ini ya kan ya. Mereka datang, mari kita masuk Kristen, mari kita masuk Kristen. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Mari kita, setelah kita ke Kristen, kita ke gereja, kita makan babi. Oke, yang sudah bersunat mungkin disuruh sambung kulupnya dengan paha ayam. Terus, apalagi? Enggak lagi kita sholat, enggak lagi puasa, enggak lagi semua yang dalam Islam. Semua yang kita lakoni adalah ajaran mereka, ke gereja, nyembah Yesus, Natalan, bla 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 bla. Ternyata Yesus anak Maria tidak pernah memerintahkan hal-hal tersebut. Jadi yang memerintahkan mereka melakukan itu siapa? Makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Kok beda dengan Yesus anak Maria gitu loh. Semangat malam saudara. Malam juga bisa buka kameranya. Bisa. Dari sekte mana bang? Protestan? Kita Kristen Pak Ustadz. Kristen, Protestan berarti ya. Kristen Pak Ustadz. Oke, baik. Tentu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan kita uraikan bersama teman-teman Kristen yang lain. Bagaimana tanggapan saudara? Lakukanlah segala perintah, lakukanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Termasuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Siapa dia ini bang yang memerintahkan kalian melakukan itu? Itu siapa? Itu perintah Tuhan Yesus. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajarkan seperti itu? Gini loh Pak Ustadz, aku juga ini kurang ngerti ini lah Pak Ustadz. Ini saya juga mau nanya ini, saya Kristen ini. Nah, apa aja syaratnya ini kalau mau jadi Muslim ini Pak Ustadz? Pertama berakal. Berakal ya Pak Ustadz ya? Iya, berakal dulu. Harus mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Mengakui Yesus bukan Tuhan, mengakui Bible bukan firman Tuhan, mengakui gereja bukan rumah Tuhan, mengakui Paulus bukan rasul Tuhan, baru bisa masuk Islam. Gitu. Kalau masih mengakui Yesus Tuhan, itu belum bisa masuk Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Gini loh Pak Ustadz, kan kita ini kan apa aja persyaratan, contohnya berarti berakal ya tadi ya, berakal harus itu ya Bang ya. Iya. Dasar kita dulu untuk pertama itu contohnya Pak Ustadz harus belajar dulu Pak Ustadz atau gimana? Atau langsung aja jadi berakal, mengakui Muslim bahwa kita. Kristen itu salah, bukan jalan menuju surga. Ditakutkan ketika bukan dasar pijakan itu, kemudian masuk Islam, nanti rindu makan babi, rindu pesta di gereja, rindu alkohol, sampai kembali lagi ke Kristen. Harus mengakui dulu. Iya, gimana? Ya, Pak. Gini Pak Ustadz, kan saya ini juga peminum alkohol, tapi kan maunya saya itu kan kalau mau jadi Islam nanti ini nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi minum alkohol gitu loh Pak Ustadz. Itu makanya minta syarat kepada Ustadz, apakah apa aja syaratnya kalau mau jadi Islam ya, betul bilang tadi Pak Ustadz. Iya. Harus berakal dulu kan gitu. Iya, Apakah ada kata-kata dari Pak Ustadz dulu biar saya bisa pertimbangkan nanti gitu loh Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau mau masuk Islam itu yang pertama, karena Anda Kristen Protestan, Anda harus mendudukkan doktrin dan dogma Anda dulu
dan mengatakan bahwa memang Protestan ini salah, agama saya yang sebelumnya ini keliru. Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu. Bible itu bukan firman Tuhan. Kalau itu sudah Anda penuhi dalam diri Anda sepenuh hati ikhlas mengakui itu, baru bisa masuk ke Islam, belajar Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Karena Islam itu waliyatazakkara ulul albab, diperuntukkan hanya untuk mereka yang berakal sehat. Gak bisa orang masuk Islam kalau tidak berakal sehat. Bagaimana Anda mau masuk Islam? Di Kristen agama Anda cuma 1 kali seminggu. Di Islam 5 kali sehari. Harus sujud kepada pencipta langit dan bumi. Baru sholat, belum yang lain. Bagaimana Anda bisa menundukkan hati dan tubuh Anda yang selama ini sampai usia Anda tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Hanya perintah gereja Anda lakukan. Tiba-tiba masuk di Islam, di ajaran yang begitu berat. Kalau Anda sekarang ini tidur sampai bodoh juga bisa. Kalau di Islam enggak. Tengah malam harus bangun ibadah. Subuh masih gelap harus bangun lagi ibadah. Dan itu dilakukan bukan cuma sehari. Seumur hidup sampai mati. Apa bisa? Jadi Islam itu harus berakal. Kenapa bisa diterima itu semua? Setelah menyadari bahwa keberadaan saya di muka bumi ini memang hanya untuk beribadah. Bukan untuk yang lain. Adapun makan, minum, nonton, dan seterusnya itu hanya pelengkap-pelengkap biasa. Yang utama adalah ibadah. Kalau Anda sudah sadar di situ, ya baru bisa masuk Islam. Karena Islam itu ketundukan, berserah diri. Meninggalkan keinginan daging. Tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau di agama Anda, ya segala sesuatu boleh dimakan. Segala sesuatu halal. Tiba-tiba mau masuk Islam, berat itu. Islam itu berat. Berat ya. Itulah pengen juga belajar Pak Ustaz. Siapa tahu kan rencana juga nantilah. Tapi kan saya juga butuh lah gimana pemahaman dari Pak Ustadz gitu loh. Supaya saya bisa. Ya. Kalau dalam Islam konsep Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tidak setara dengan makhluk. Artinya Anda harus melumpuhkan konsep agama Anda yang terdahulu dulu. Tuhan 3. Tuhan bergantung kepada Tuhan yang lebih senior. Tuhan anak manusia dan manusia. Tuhan setara dengan seluruh makhluk yang disebut manusia. Anda harus hilangkan itu dulu. Baru bisa masuk dalam materi-materi kajian Islam gitu. Tapi kok hilang, tiba-tiba hilang kenapa? Turun sendiri kah? Silakan. Turunkan Pak Ustadz. Iya, moderator kayaknya. Silakan. Kenapa turun? Kenapa turun Pak Ustadz? Moderatornya di bawah, moderator. Moderator mungkin karena Anda merokok atau apa gitu. Iya, silakan. Ya. Jadi perbandingan agama Anda dengan saya nih, contoh. Qul huwallahu ahad. Kenapa ya? Merokok, Anda merokok. Enggak ada nampak Pak Ustadz, enggak ada nampak. Tadi sempat ada asap sih sebenarnya. Saya tengoknya juga. Kenapa begini dia? Iya. Ya. Kenapa ini ya? Kena pelanggaran kan? Gimana? Halo, semangat malam Pak Pendeta Segi Ministry. Halo.
Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Juma. Siap malam Bang, malam. Iya. Apa kabarnya Bang? Baik, baik. Oh iya. Gimana mau diskusi apa Bang? Ini terkait Matius 28:20 ini Bang. Di mana di situ ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Nah, makhluk ini atau sosok ini mengajak orang Kristen melakukan segala sesuatu tentu yang sudah dipraktikkan hari ini oleh orang-orang Kristen. Karena tidak mungkin tidak. Tidak mungkin itu hanya omong kosong doang. Tapi tentu orang Kristen melakukan perintah daripada apa yang diinginkan atau yang diperintahkan sosok ini. Pertanyaannya, adakah anak Maria mengajak kemudian manusia untuk melakukan praktik-praktik rutinitas ritual kekristenan? Seperti Natal, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Apakah memang anak Maria pernah memerintahkan hal-hal itu? Oke. Pertanyaannya itu ya Bang? Iya. Nah jadi dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai 20, terutama pada 20 itu ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Konteks daripada ayat ini adalah ajarlah mereka melakukan sesuatu. Jadi apa yang Yesus ajarkan dalam ayat ini? Mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Bukan hal-hal yang tadi Bang Juma jelaskan itu. Jadi konteksnya adalah mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan orang untuk mentaati ajaran Yesus. Ya, itu maksudnya Bang. Nah, jadi arti gereja tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajar orang hidup menurut ajaran Yesus. Contoh ajaran Yesus yang harus diajarkan mengasihi Tuhan dan sesama. Terus mengampuni orang lain. Itu kan ada dalilnya semua ya Bang, di Matius 22, 37, 39, Matius 6 ayat 14. Dan itu hidup dalam kerendahan hati, terus mencari kerajaan Allah. Nah itu yang Yesus ajarkan. Yang kedua yang Yesus ajarkan dalam konteks Matius 28, 20 ini adalah pemuritan. Jadi Yesus ingin murid-murid membuat murid baru. Ya, jadi itu yang diajarkan Yesus, supaya Yesus katakan, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu tentang pemuritan. Bukan hanya percaya saja, tetapi juga belajar bertumbuh melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, janji penyertaan Yesus. Yang perlu kita ajarkan kepada orang lain yang pernah Yesus ajarkan adalah janji penyertaannya Yesus. Janji penyertaan Yesus. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel. Jadi artinya Yesus tidak meninggalkan gereja, yang menyertai melalui Roh Kudus. Penyertaan itu berlangsung sampai akhir zaman. Jadi kesimpulannya, Matius 28:20 itu Yesus mengajarkan gereja harus mengajar semua orang melakukan ajaran Yesus. Yang kedua, memuridkan orang percaya. Yang ketiga, hidup mentaati firman. Yang keempat, percaya bahwa Yesus menyertai gereja sampai akhir zaman. Itu konteksnya Bang. Kalau masalah yang tadi Abang tanya itu nggak sesuai konteks sih. Saya nggak menjawabnya. Gitu Bang Juma. Oke, baik. Seketika semua ajaran Yesus itu dikumpulkan nih. Ketika Yesus melakukan penginjilan bersama dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Kita kumpul dari A sampai Z. Adakah dari semua ajaran Yesus sebelum penyaliban ini akan nampak orang yang mempraktekkannya menjadi Kristen? Makan babi, tidak bersunat, Natalan, menyembah Yesus.
Terus Ya itu pertanyaan saya Bang. pertanyaannya apa tadi Bang? Sorry. Kalau seluruh ajaran Yesus dari A sampai Z kita kumpul lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam beragama, apakah kita akan nampak menjadi Kristen ke gereja, hari Minggu, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, makan babi, Natalan, dan seterusnya. Apakah seperti itu penggambaran dari seluruh perintah Yesus? Maka dari itu kita di gereja sebagai gembala atau pendeta harus mengajarkan bukan soal makanan dan minuman, tapi apa yang diajarkan Yesus. Yesus mau dia, misalnya Yesus punya kerendahan hati, ya kita harus mengajarkan kepada jemaat juga adalah kerendahan hati. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan bukan soal makanan dan minuman. Makanan minuman kan habis dimakan ya masuk ke perut, dibuang ke jamban ya selesai. Tapi yang bermanfaat. Tapi kalau seluruh dikumpulkan ajaran Yesusnya kan artinya Yesus memperlihatkan bagaimana menjadi seorang Yudaism yang taat. Ya, kita harus menjadi melakukan perintah yang Yesus berikan. Ada Contoh Bang, contoh. Ketika dia mengajarkan tentang penggenapan Taurat. Kalau kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, perintahnya cungkil. Apakah Kristen sudah melakukan perintah Yesus ini? Ya maksudnya matanya dicungkil gitu. Iya. Apakah Kristen melakukan itu? Ya kalau Yesus kan memberikan kesempatan juga. Di mana sih ayatnya itu? Coba kita buka. Yesus mengatakannya di data Matius 5. Nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak bisa batal. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kau telah mendengarkan, jangan membunuh. Tetapi aku mengatakan kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya, maka dia akan menempati neraka jahanam. Kamu telah mendengarkan, jangan berzina. Tetapi aku mengatakan kepadamu, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Maka matamu cungkillah. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan langit daripada dua-duanya tapi masuk ke dalam api neraka. Apakah Kristen sudah melaksanakan ini? Mempraktekkan ini? Ya, kalau selama ini nggak ada sih. Cuma kan Tuhan memberikan peringatan-peringatan aja. Maksudnya mencungkil mata. Itu peringatan supaya kita bisa mentaati. Jangan melihat wanita dan mengingininya dalam hati. Itu kan sama kalau melihat dan mengingini, apa resikonya menurut Yesus? Ya hidup dalam perzinahan. Mengingini, melihat mata dan mengingini. Hah? Mata diapain? Ya memang ada mata dicungkil. Coba ayatnya dicungkil. Ayat berapa itu? Nah sekarang di data nomor 28 Bang, di Matius 5. Sekarang Matius 5, apakah 28. Iya 28, 29. Apakah Kristen mempraktekkan? Tidak. Lalu yang dipraktekkan perintah yang makhluk yang keluar dari kubur malah. Kalau saya mempraktekkan ini Bang, walaupun nggak gampang ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu orang anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam laut. Ya. Kristen mempraktekkan nggak itu? Jadi harus tegas terhadap dosa. Ayat 29 memakai bahasa yang sangat kuat, hiperbola, cungkilah matamu. Ini bukan perintah literal untuk melukai diri, tapi cara Yesus menekankan bahwa lebih baik membuang sesuatu yang menjerumuskan kita ke dosa daripada hidup dalam dosa. Jadi itu bukan hiperbola ya. Jadi bahasa. Kalau saya bukan hiper abangku, karena di situ Yesus mengatakan lebih baik satu matamu masuk ke surga daripada dua-duanya masuk ke neraka. Saking beratnya penggenapan Torah itu. Berat sekali.
Tidak sesederhana yang dilakoni saudara kami Kristen hari ini. Nyanyi ke gereja hari Minggu, nyembah Yesus, Natalan. Bukan seperti itu ajaran Yesusnya. Makanya saya katakan ketika ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini yang mengajarkan segala sesuatu sehingga orang Kristen menjadi Kristen ini siapa? Karena kalau Yesus yang diikuti, cungkil mata, potong tangan. Ya, itu memang Yesus itu. Tapi itu cuma bahasa hiperbola supaya kita ini jangan sampai melakukan yang Tuhan peringatkan itu. Nah, Karena berbahaya. kalau melakukan, apa yang harus dilakukan menurut Kan Yesus? melakukan, tapi kan ada Tuhan katakan, akui semua dosa-dosamu, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Nah, kalau orang itu masih Ini terkait penggenapan, Bang. Ini terkait penggenapan. Penggenapan Yesus dari hukum Taurat itu. Jangan berkata jahil. Jangan berkata jahil. Jangan memandang. Jika ada yang minta kepadamu berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Jika ada yang menyakiti kamu, berdoa kepada dia yang menyakiti kamu. Sebab Bapakmu yang di surga adalah menginginkan engkau sempurna sebagaimana dia sempurna. Itu penggenapan. Kenapa jadi Kristen malah? Pengajaran Kristen ke gereja, nyanyi-nyanyi, hari Minggu, nyembah Yesus. Itu ajaran siapa itu, Bang? Kan berbeda ajaran Yesus yang asli dengan yang keluar dari kubur ini. yang di gereja itu harus mengajarkan ini juga, Bang. Apa yang Yesus ajarkan itu kita harus ajarkan juga. Nah, cungkil Yesus mata katakan, maksudnya cungkil mata itu hiperbola. Waduh. Ya, jadi bahasa. Jadi maksudnya selama hidup ini masih punya kesempatan untuk kita berubah, memperbaiki diri. Walaupun memang kita udah gak mau melakukan dosa, tapi dosa yang tanpa sengaja itu masih bisa kita lakukan. Tapi kita mempelajari terus, mengikuti. Ya. Penggenapan Yesusnya yang harus diikuti, Bang. Penggenapan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Penggenapannya, kau lihat perempuan dan kau ingin dalam hatimu, kau sudah bersinah. Cungkil mata. Nah, maka dari itu Yesus memberikan kesempatan selama kita hidup ini harus memperbaiki diri. Jangan melihat wanita dan mengingininya apalagi udah punya istri. Ya. Kalau masih mengingini juga, menurut Yesus, diapain? Mengingininya juga. Berarti kita harus bertobat dan kita memperbaiki diri sampai kita bisa dan tidak mengingini. Waduh, tidak sesuai, Bang. Itu masih Taurat itu. Ajaran pertobatan itu masih Taurat. Belum penggenapan. Kalau Taurat memperbaiki diri, mendekatkan diri, lalu kemudian bertobat, tidak mengulang lagi perbuatan. Itu penggenapan. Itu Taurat. Sekarang ketika digenapi perintah itu, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi, melengkapi. Jadi harus lebih sadis ajarannya. Karena Yesus sendiri menerangkan itu. Justru itulah muncul ketimpangan ketika ada yang keluar dari kubur mengajarkan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, tapi faktanya tidak cungkil mata. Berarti oknum ini beda. Yang keluar dari kubur ini beda. Ya itu tadi kan dibilang hiperbola itu. Hiperbola itu kan maksudnya bahasa yang sangat berbahaya, yang kita harus hati-hati dengan dosa itu, karena akibatnya mata harus dicungkil gitu. Lebih baik mata dicungkil daripada nggak masuk surga. Nah sekarang apakah lebih baik Kristen dicungkil mengikuti? daripada masuk surga. Itu kan bahasanya. Kristen ngikuti nggak? Hah? Ya enggak, kalau masalah ikuti cungkilnya sih enggak. Cuma masalah perubahan hidup. Perubahan hidupnya ikuti, Bang. Sementara Yesus yang tidak diajarkan kalian lakoni. Seperti ke gereja, menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan, perpuluhan. Itu kan Yesus tidak ajarkan. Yang diajarkan tidak dilakoni. Tapi yang tidak diajarkan malah dilakukan.
Ya itu. Tapi kalau saya tetap ini, perubahan dalam hidup, perbaikan diri itu harus itu. Iya, kalau itu udah pasti. Tapi berubah menuju kepada menegakkan apa yang Yesus katakan menggenapi. Yang digenapi ini harus ditegakkan. Penggenapannya itu sudah sangat jelas. Sekiranya orang Kristen ini benar-benar pengikut, maka setiap hari kami akan melihat pendeta itu dituntun pakai tongkat ke gereja. Jadi gini Bang. Karena di gereja banyak Ya. perempuan menggunakan rok pendek. Jadi arti Pendeta itu ya Bang. melihat. Gimana? Jadi jika matamu yang tadi kan menyesatkan Iya. kau, cungkilah dan buanglah itu. Banyak orang bertanya mengapa perintah ini diikuti secara literal oleh gereja atau orang Kristen. Karena Yesus memakai bahasa kiasan hiperbola. Dalam pengajarannya Yesus sering memakai hiperbola, ungkapan yang sangat kuat untuk menekankan suatu kebenaran. Tujuannya bukan untuk dilakukan secara harafiah, tetapi untuk menekankan keseriusan dosa. Jadi ini loh dosanya serius. Jadi contoh lain hiperbola, unta masuk lubang jarum, ya kan? Gak mungkin kan unta masuk lubang jarum. Itu adalah bahasa hiperbola. Balok di matamu sendiri, itu bahasa hiperbola. Nah, jadi intinya gini Bang, saya jelaskan sebentar. Nah, masalah dosa bukan pada mata, tetapi pada hati. Jadi bukan mata yang tapi pada hati yang harus diperbaikin. Kalau kita mau tidak berzina lagi melihat wanita dan tidak mengingini, hati kita yang harus diperbaikin. Hati kita itu yang harus diperbaikin. Bukan mata yang diperbaiki, tapi hati. Walaupun kita perbaiki mata, tapi kalau hati juga enggak genah, tetap juga akan jatuh dalam perzinahan. Maka banyak di luar itu yang ada pria lain, wanita lain, itu karena hatinya yang enggak dibenahin. Jadi masalah dosa itu bukan mata tetapi pada hati. Nah, makna sebenarnya bertindak tegas terhadap dosa. Pesan utama Yesus adalah buang apapun yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya dalam kehidupan praktis menjauhi godaan, seperti Yusuf itu kan. Di Al-Quran juga ada Yusuf ya. Dia menghindari dosa godaan daripada istri Potifar. Lari, meninggalkan, dan tidak lari mendekat. Tapi meninggalkan godaan istri Potifar yang menggoda dia. Karena dia ingin menggoda Yusuf. Menjauhi godaan, menghindari hal yang memicu dosa. Menjaga pikiran dan hati. Itu yang penting, pikiran dan hati. Ya, mata boleh melihat, tapi kita harus kendalikan di pikiran dan hati kita. Jadi perintah cungkil mata dalam Injil Matius 5 ayat 29 tidak diikuti secara literal karena itu adalah bahasa kiasan yang sangat kuat. Yesus sedang menekankan keseriusan dosa. Pesan utamanya adalah bersikap radikal dalam menjauhi dosa, bukan melukai tubuh. Itu Bang. Katanya tadi lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu bahasa hiperbolanya. Itu nanti konteksnya bukan lagi. Jadi Bang. menurut Kristen asal percaya Yesus ditebus, mati salib, itu Kristen masuk surga. Asalkan ke gereja nyanyi-nyanyi, makan babi, tidak bersunat, itu sudah masuk surga. Begitu gampangnya di Kristen masuk surga. Tapi kata Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. Mana yang betul? Jadi sebenarnya percaya Yesus dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mana yang diperintahkan? Jadi yang dilakukan Kristen, yang diperintahkan Tuhan mana? Harusnya orang Kristen lakukan. Bukan. Yang mana bukan, itu? Yang tadi Yang mana? jangan melihat boleh, melihat wanita boleh, tapi gak boleh mengingininya dalam hati. Terus jangan membenci saudaramu. Kalau mengingini, apa yang diperintahkan? Cuman teori doang, cungkil. Ya kalau begitu, liatin aja. Karena Maksudnya ternyata itu tadi cungkil itu cuman hiperbola kan? Berarti bisa dong. Bukan, cungkil itu berarti itu bahaya, menekankan dosa itu sangat berbahaya. Ya, tapi sampai kalau misalnya harus perhatikan sampai mencungkil mata itu kan berarti dosa itu sangat berbahaya. Tapi kalau ternyata cuman hiperbola doang, tidak ada efeknya, lagu untuk apa? Bukan hiperbola, maksud bahasanya itu bahasa tadi hiperbola. Bahasanya hiperbola menekankan bahwa
dosa itu, perzinahan itu sangat bahaya. Hati-hati di situ. Nah, terus kalau misalnya mereka memandang wanita, akibatnya apa? Kalau nggak cungkil mata. Mengingininya. Iya. Ya dosa Di berzina. Kristen. Dosa berzina. Bukankah orang Kristen sudah ditebus dosanya di atas salib? Ditebus itu kan dosa ininya aja, apa? Dosa, maksudnya hukuman dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Bukan dosanya ya, maksudnya kemuncilannya atau tidak melakukan perintah Allah itu. Kan Tuhan katakan jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi waktu itu Adam dan Hawa kan makan. Maka mereka jatuh dalam dosa. Nah yang diwarisin kita sekarang ini, yang kita warisi adalah melanggar perintah Allah itu, bukan dosanya Adam. Nah sekarang kalau perintah Tuhan, jangan makan babi terus makan babi, apakah itu tidak sama seperti Adam? Jangan makan buah pengetahuan tapi tetap makan, apakah nggak sama perintah itu? Jangan makan babi tapi makan babi. Beda. Makan babi itu kan di dalam perjanjian lama ya. Itu nggak boleh. Memang ada di dalam perjanjian lama tidak boleh makan babi, kepiting. Terus tapi kalau Kristen ikan boleh. yang tidak bersisik. Hah? Kalau Kristen boleh. Nah, kenapa orang Kristen makan babi sekarang? Karena waktu itu Yesus katakan apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan engkau, tapi apa yang keluar dari mulutmu yang berasal dari hatimu itu yang menajiskan engkau. Maka Berarti Yesus gini, katakan semua makanan boleh. Halal. Nah, maka dari itu orang Kristen memakan semua makanan, termasuk B2 tadi, gitu. Oh gitu. Asal ceritanya. Jadi, iya. Terus kalau misalnya Adam yang perintahnya itu hanya untuk dia dengan istrinya, kok bisa berimbas kepada kita? Bukan dosanya Adam yang berimbas, tapi pemberontakan melanggar perintah Allah. Maka dari itu dari sejak kecil bayi itu lahir kan. Misalnya ada dua saudara nih, yang satu dibelikan mainan, yang satunya enggak. Maka ada sifat iri hati kan, marah. Kenapa aku udah dibelikan, kok saudaraku dibelikan? Nah itu sudah muncul pemberontakan melanggar perintah Allah, yang salah satunya adalah iri hati. Itu Bang. Ya itu yang kita warisin. Sejak kita dilahirkan dari orang tua, bukan dosa sih, perintah Allah yang memberontak akan perintah Allah. Itu Bang. Iya, lucu aja gitu loh. Ini perintah yang datang cuman kepada Adam tapi diwariskan kepada anak-anaknya. Giliran babi diharamkan kepada orang Yahudi, ini jadi halal gitu. Terus Yesus ketika mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, itu tidak berbicara babi, itu berbicara cuci tangan dan tidak cuci tangan. Tapi di situ ada dijelaskan semua makanan halal. Maka orang Kristen itu kata Markus. Itu Markus yang memberikan itu keterangan makanan dengan Yesus. Makanan halal, maka orang Kristen apapun itu semua makanan itu dianggap berarti halal. Mengikuti semuanya. Markus. Berarti mengikuti Markus, bukan mengikuti Yesus, karena Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan. Ayat berapa itu? Ayat berapa Bang? Matius 5-nya tadi nih, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Torah. Bukan makanan, semua makanan halal. Sebentar saya cari. Makanan halal kan tadi kan? Ya, bukannya itu di Markus 7. Ya. Data 19. Ya, Mbak, nggak apa-apa, Bang terus Abang bicara ya. Iya, jadi kembali kepada tema saya tadi, bahwasanya yang keluar dari kubur ini itu tidak sesuai dengan perintahnya yang dilakoni oleh orang Kristen dengan perintah Yesus ketika hidup. Jadi saya memandang bahwasanya ini
yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, karena perintahnya berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya. Semua apa yang dipraktikkan Kristen hari ini itu berdasar dari perintah makhluk tersebut. Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan ajaran Torah, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Makanya saya katakan, apabila seluruh perintah Yesus ketika dia di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dipraktikkan hari ini, maka tidak akan mengantarkan kita menjadi Kristen. Namun apabila kita melakukan segala perintah yang diajarkan oleh dia yang keluar dari kubur ini, maka betul kita jadi Kristen. Orang yang melakoni perintah Yesus ketika dia penginjilan mengantarkan orang itu menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Karena Yesus melarang, jangan kau meniadakan hukum Taurat. Nah, sedangkan Kristen kan tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti ajaran yang dilakoni oleh Kristen hari ini bukan dari Yesus, tapi dari yang keluar dari kubur ini. Yang keluar dari kubur ini datang kepada Paulus, mengajarkan, membatalkan seluruh apa yang Yesus perintahkan ketika Yesus penginjilan. Coba, apakah saudara saya tidak memahami ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, akibatnya apa? Menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kan sudah sangat jelas. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, Kristen ada nggak melakukan Taurat? Kan tidak lagi. Bukan cuma yang kecil aja yang dihilangkan oleh Kristen. Semua. Menurut Yesus, pola kehidupan seperti itu yang dilakoni Kristen, apa bisa dikategorikan akan menempati surga? Sementara Yesus mengatakan menempati neraka. Makanya dia katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana hidup keagamaan yang lebih bagus dari ahli Taurat? Nah, itu tadi. Tidak boleh marah, tidak boleh berkata jahil, tidak boleh berkata bodoh, tidak boleh memandang wanita, dan seterusnya. Itu yang lebih benar itu. Itulah yang harus diperhatikan. Tapi giliran Yesus mengatakan itu, saudara saya mengatakan itu cuma hiperbola. Jadi ya bagaimana dong? Enggak, bukan. Maksudnya bukan hiperbola, bahasa hiperbola yang menekankan bahwa itu dosa yang mengerikan. Jangan sampai kita melakukan itu, lebih baik kamu mencungkil matamu. Dengan kata lain, Yesus tidak membatalkan. Iya, hukum Taurat. Itu penekanan bahwa kita melihat wanita dan berzina itu bahaya. Lebih baik kamu cungkil matamu daripada kamu gak masuk surga. Itu arti bahasa kalau itu. Melihat dengan keinginannya, dengan nafsu, akibatnya apa? Sama, perzinahan. Berarti cungkil mata kalau kan? Iya, itu maksudnya bahayanya sampai harus cungkil mata supaya kamu masuk surga. Kalau enggak, kamu tidak masuk surga. Nah, itu ajaran yang Yesus Kristen ajarkan. Mempraktekkan? Apakah Ya, Kristen saya mempraktekkan cungkil mata? Saya mempraktekkan untuk tidak hidup dalam perzinahan lagi, Abang Juma. Cungkil mata enggak kalau ada yang mengingini wanita di Kristen? Dan saya mempelajari dan dengan relasi dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Tuhan seperti Yesus dengan Bapa, saya ada di dalam Yesus dan saya bisa untuk melihat wanita dan tidak berzina, mengingininya. Itu saya bisa. Nah, arti konteks tadi itu cungkil mata itu artinya bahayanya perzinahan ini itu sampai kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh maka masuk neraka. Maka dari itu kalau kamu mau masuk surga, cungkil matamu. Kalau kamu sampai masih begitu, lebih baik kamu masuk dengan mata satu daripada kamu tidak masuk surga. Cungkil matamu, itu bahasanya itu, Bang Juma. Nah, jadi bahasa hiperbola artinya bahasa yang
kita harus perhatikan sungguh-sungguh bahwa itu bahaya perzinahan itu nggak main-main yang Yesus ajarkan itu. Nah, maka kalau kamu mau masuk surga, cungkil supaya kamu tuh nggak melihat lagi wanita dan mengingininya dan berzina. Cungkil matamu. Baru Diperhatikan kamu nggak bisa di masuk gereja itu, surga. Bang? Hah? Itu Diperhatikan bahasa bahayanya itu. Bahayanya perzinahan, hati-hati. Nah, maka dari itu jangan lakukan itu. Jangan berzina, harus berubah dari perzinahan. Kalau kamu nggak bisa berubah, cungkil matamu. Tapi kalau kamu bisa berubah, ya jangan cungkil lah. Karena kalau kita di dalam Yesus, saya percaya Bang Juma bisa untuk tidak berzina, melihat dan tidak berzina. Ya kan, misalnya wanita lewat juga, kita di mana lagi jalan tuh. Masa kita nggak lihat tabrak mobil yang lain, motor yang lain? Boleh lihat, tapi nggak boleh mengingini dan berzina. Apakah itu bisa nanti seorang laki-laki bisa terlepas dari perzinahan? Itu bisa kalau kita ada di dalam Yesus. Gitu Bang artinya. Nah, apakah saya tidak mengajarkan kepada jemaat untuk tadi yang perintah Tuhan, jangan menghakimi, jangan berzina, jangan membenci. Itu saya ajarkan Bang. Dan juga yang diajarkan Tuhan itu yang ditiadakan oleh Rasul Paulus itu bukan 10 perintah Allah. Tapi 10 perintah Allah tetap kita harus lakukan. Jangan Kenapa membunuh, itu hormatilah juga saya kedua orang penasaran, Bang. tuamu. Penasaran juga saya tuh, kenapa ada dipilah-pilah cuma 10? Itu ajaran siapa itu? 10 aja yang berlaku, yang lain enggak? Nah, 10 perintah Allah itu kan memang tulisannya Tuhan di loh batu yang ditulis oleh Tuhan waktu Musa naik ke Gunung Sinai kan. Ada 2 loh batu yang ditulis. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan. Tapi yang seremonial, yang hukum makanan, terus sunat, nah itu memang ditiadakan. Tapi hukum moralnya yang mengakibatkan merugikan orang lain. Yang meniadakan itu siapa? Bukankah Yesus Maksudnya tadi itu mengatakan sudah digenapi Yesus kan? Yesus sudah menggenapinya. Dan Yesus sudah menggenapinya. Bukankah tadi penggenapan tadi itu, bukankah yang tadi itu cungkil mata, potong tangan, kan itu penggenapannya, kok jadi hilang malah? Itu enggak hilang, itu kan moral itu. Kan merugikan. Kenapa kita melihat wanita yang Tadi katanya cuma mengingininya. yang 10 aja 10 perintah, tadi. 10 perintah Allah itu kan ada perzinahan Bang. Ada perzinahan, enggak boleh itu ada perzinahan. Iya, Tidak betul. boleh ada ala lain, Tetapi kan Yesus ada ala lain juga mengatakan di situ kan. setitik pun yang paling terkecil. Kenapa Anda yang pilah-pilah? Maksudnya 10 perintah Allah itu yang asal mula 10 perintah Allah itu yang didapat Musa di Kalau Gunung 10 Sinai. perintah Tuhan ini boleh nggak menyembah selain daripada Elohim? Kita tidak boleh ada Allah lain di Terus situ ayat kenapa itu. kenapa yang keluar dari kubur ini dihilangkan kalau begitu? Karena kan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Nah, katanya nggak boleh ada. Kita gini Bang. Katanya tidak Orang boleh Kristen ada itu ilah mempercayai lain. Allah. Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti tidak yang menjadi melakukan manusia. hukum pertama, berarti nggak dilakukan. Nah, maksudnya itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, itu yang tanggapan diakui saudara Bapa, kan. diakui ya Yesus itu kan, saya ngomong bahwa ini kan kekristenan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Beda berarti dengan Al-Quran. berarti tidak melakukan hukum utama. Kalian mengadakan ilah baru berarti. Beda dengan Al-Quran kan. Nah, jadi itu menurut kepercayaannya kita bahwa Tuhan itu adalah Yesus yang lahir itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang dengan tujuan untuk membebaskan kita dari dosa. Itu Bang. Ini jam berapa? Udah jam 12 Bang. Iya. Boleh saya istirahat, besok lagi kita sambung? Boleh. Ya, makasih ya Bang. Iya, Sukses sama-sama. selalu.
Ya. Saya turun atau diturunkan? Kelihatannya moderator saya sangat sayang sama abang. Diizinkan abang menjadikan orang semua di bawah jadi Kristen. Dengan jurus tipu-tipu, jurus lembut jinak seperti merpati.